Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ijuh Priadi Bertutur. Channel yang penuh dengan makna kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, kita doakan masuk surga. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah Abu Nawas. Tantangan memindahkan istana yang mustahil. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad sedang duduk termenung di istananya yang megah. Tiba-tiba dalam lamunan itu terlintas kisah luar biasa tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman AS yang mampu memerintahkan banyak makhluk termasuk bangsa jin untuk menjadi bawahannya. Salah satu kisah yang paling menarik perhatian Baginda adalah ketika Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari jauh ke istananya hanya dalam sekejap mata. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad sedang duduk termenung di istananya yang megah. Tiba-tiba dalam lamunan itu terlintas kisah luar biasa tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman AS yang mampu memerintahkan banyak makhluk, termasuk bangsa jin, untuk menjadi bawahannya. Salah satu kisah yang paling menarik perhatian Baginda adalah ketika Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari jauh ke istananya hanya dalam sekejap mata. Kisah itu membuat Baginda merasa terpukau dan tertarik akan kekuasaan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Maka timbullah keinginan Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk memiliki kemampuan yang sama seperti Nabi Sulaiman AS, yakni mampu melihat seluruh wilayah negerinya dari puncak gunung. Baginda yakin bahwa hal itu bukanlah hal yang mustahil jika dilakukan oleh Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdas dan lincah dalam memecahkan masalah. Mendengar keinginan Baginda, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk sebuah pekerjaan besar. Ketika sampai di hadapan Baginda, dengan penuh hormat Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda, aku punya sebuah pekerjaan untukmu, dan aku rasa pekerjaan itu tidak akan mustahil bagi dirimu yang memiliki banyak akal dalam setiap permasalahan." "Apakah kiranya pekerjaan itu ya Baginda?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin engkau memindahkan istanaku ke atas gunung supaya aku dapat melihat seluruh isi negeri ini. Sanggupkah engkau melakukannya, wahai Abu Nawas?" kata Baginda. Sejenak Abu Nawas terdiam tidak berkata apa-apa. "Mungkinkah aku dapat melakukannya?" pikir Abu Nawas. Namun ia tidak pernah mengecewakan Baginda dengan menolak permintaannya. Abu Nawas kemudian menyanggupi permintaan raja meskipun itu adalah mustahil. Baginda memberikan tempo 1 bulan kepadanya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati yang gundah gulana. Ia kembali ke rumahnya untuk mencari sebuah inspirasi yang akan meloloskannya dari permasalahan itu. Tetapi sudah berhari-hari ia juga belum menemukan akal untuk memindahkan istana Baginda ke atas gunung. Kabar tentang mega proyek Abu Nawas mulai tersebar di tengah masyarakat negeri Baghdad. Sebagian dari mereka meyakini kesanggupan Abu Nawas, akan tetapi tidak sedikit yang meragukannya. Semua harap-harap cemas tidak sabar menunggu hari penentuan tiba untuk melihat keajaiban yang dibuat Abu Nawas. Sepertinya pekerjaan itu memang mustahil dilakukan oleh seorang manusia biasa. Tidak mungkin memindahkan istana sebesar itu hanya dengan menggunakan akal pikiran, tanpa ada bantuan lain, pikir Abu Nawas. Sudah 8 hari, Abu Nawas masih memeras otaknya untuk menemukan cara memuluskan perintah Baginda. Tibalah pada hari ke-9, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi yang akan membebaskan dia dari jeratan hukum sang Baginda. Abu Nawas segera bergegas menuju istana menemui Baginda Raja untuk membicarakan mega proyeknya tersebut. Baginda menyambut kedatangan Abu Nawas dengan senyum. Abu Nawas kemudian berkata kepada Baginda, "Ampun Baginda, kedatangan hamba kemari untuk mengajukan usul guna kelancaran pekerjaan hamba." "Usul apa yang hendak engkau ajukan?" tanya Baginda. "Kurang 20 hari lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Kurban. Hamba berencana akan memindahkan istana Baginda ini tepat pada Hari Raya Kurban." "Baiklah, aku terima usulmu," kata Baginda. "Yang mulia ada satu lagi permintaan hamba," tambah Abu Nawas. "Apa itu? Sebutkan," tanya Baginda. "Hamba ingin di hari raya kurban nanti, Baginda Sudi kiranya dapat menyembelih 10 ekor sapi gemuk untuk diberikan kepada fakir miskin," kata Abu Nawas.
Baginda menyetujui. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dengan wajah riang, pikiran tenang. Ia tidak lagi harus memeras otak untuk berpikir mencari solusi. Kini ia hanya menghabiskan waktunya menunggu Hari Raya Idul Adha tiba. Hari Raya Kurban telah tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan melaksanakan Shalat Idul Adha. Setelah Shalat Idul Adha selesai dilaksanakan, tibalah saatnya menyembelih sapi untuk kurban, kemudian memasak dan membaginya kepada fakir miskin. Shalat dan kurban telah selesai dilaksanakan, kini tinggal giliran Abu Nawas untuk menyelesaikan tugasnya seperti yang dijanjikan. Abu Nawas berjalan menuju istana, rakyat berbondong-bondong mengikutinya untuk menyaksikan keajaiban yang luar biasa yang akan dilakukan Abu Nawas. Sesampainya di luar istana, Baginda Raja memang sedang menunggu hasil kerja Abu Nawas memindahkan istana Baginda ke atas gunung. Abu Nawas kemudian bertanya kepada Baginda, "Ampun Baginda, apakah di dalam istana masih ada orang?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada Abu Nawas," jawab Baginda. Abu Nawas berjalan beberapa langkah ke depan mendekati istana. Ia kemudian berdiri mematung di sana, seraya terus memperhatikan istana. Baginda Raja yang sudah tidak sabar dan merasa heran, kemudian bertanya, "Apa yang kau tunggu, hai Abu Nawas? Kapan engkau akan mengangkat istanaku ini?" tanya Baginda. "Ampun Baginda, hamba dari tadi memang sudah siap mengangkat dan memindahkan istana Baginda ke atas gunung," kata Abu Nawas. "Lantas, apalagi yang engkau tunggu?" tanya Baginda semakin tidak sabar. "Hamba menunggu istana Baginda diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir dan meletakkannya di atas pundak hamba. Setelah itu, barulah hamba dapat memindahkan istana Baginda ke atas gunung seperti perintah Baginda kepada hamba." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat berkata apa-apa selain diam-diam mengagumi kepandaian Abu Nawas dalam keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Dalam kisah Abu Nawas kali ini, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, kreativitas dalam memecahkan masalah. Abu Nawas menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan pemikiran yang jernih, masalah yang tampak tidak mungkin bisa diselesaikan. Kedua, kesabaran dan ketekunan. Meskipun menghadapi tantangan yang sulit, Abu Nawas tetap sabar dan tekun dalam mencari solusi. Ketiga, kepercayaan diri. Meskipun tugas yang diberikan sangat sulit, Abu Nawas tetap yakin bahwa ia bisa menyelesaikannya. Keempat, kerjasama dan solidaritas. Kesuksesan Abu Nawas dalam memindahkan istana tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari rakyat yang hadir. Kelima, kepemimpinan yang efektif. Baginda Raja yang sabar dan mampu mengendalikan emosinya, meskipun terkejut, tetap memberikan dukungan pada Abu Nawas untuk menyelesaikan tugasnya. Keenam, ketulusan dalam berbuat baik. Abu Nawas tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan kesejahteraan fakir miskin dengan meminta Baginda untuk menyembelih sapi gemuk untuk mereka. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa dengan kreativitas, kesabaran, kerjasama, dan ketulusan, setiap masalah dapat diatasi dan setiap tujuan dapat dicapai. Gitu ceritanya kisah Abu Nawas, tantangan memindahkan istana yang mustahil. Sampai jumpa di cerita-cerita Abu Nawas selanjutnya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.